rekrutmen merupakan salah satu hal yang penting. Kita masuk dalam jenis rekrutmen. 3 hal yang menyebabkan seleksi menjadi penting. Dengan mengatasi masalah-masalah ini, Halo semuanya, kami dari kelompok 1 akan membawakan materi terkait rekrutmen sumber daya manusia dan seleksi sumber daya manusia. Post with the fans. Post with the post with the post with the post post with the fans. Post with the post with the post 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 with the fans. Post with the fans. Jadi teman-teman, apa sih itu rekrutmen dalam sumber daya manusia? Jadi, rekrutmen dalam sumber daya manusia adalah proses untuk mencari, merekrut, menyeleksi, dan mempekerjakan individu atau seseorang dalam sebuah perusahaan dengan apa? Dengan kualitas terkait pekerjaannya, dengan sesuai yang dibutuhkan oleh perusahaan tersebut. Nah, perlu teman-teman ketahui, rekrutmen merupakan salah satu hal yang penting dalam sumber daya manusia, karena hal ini merupakan proses awal untuk menentukan sebuah karyawan yang berpotensi, berkualitas dalam menjalankan tugas nantinya, karena ini akan mempengaruhi citra perusahaan tersebut. Oke, dalam rekrutmen memiliki tujuan. Dalam hal ini ada 3 tujuan yang akan saya sampaikan. Yang pertama, memenuhi kebutuhan tenaga kerja. Jadi, perusahaan memastikan memiliki jumlah dan kualitas karyawan yang sesuai dengan kebutuhan operasional. Jadi, karyawan yang dibutuhkan itu harus sesuai dengan kriteria atau ketentuan yang dibutuhkan oleh section di sebuah perusahaan atau organisasi. Kemudian yang kedua, mendapatkan kandidat terbaik. Nah, dalam hal ini perusahaan mencari individu-individu yang memiliki kapasitas dan keterampilan terkait seksi yang dibutuhkan oleh sebuah perusahaan atau organisasi. Yang nantinya hal ini berdampak terhadap pertumbuhan dari sebuah perusahaan. Yang terakhir, meningkatnya efektivitas organisasi. Jadi, dengan adanya mendapatkan karyawan yang berkualitas yang nantinya akan berpengaruh terhadap tingkat produktivitas kinerja perusahaan yang akan berdampak secara keseluruhan. Saat ini kita masuk dalam kendala dan tantangan umum dalam proses rekrutmen. Yang pertama, persaingan ketat. Jadi dalam industri yang kompetitif, membuat perusahaan harus bersaing untuk mendapatkan sebuah karyawan yang berkompeten dan berkualitas. Yang pastinya perusahaan memilih dan akhirnya persaingan lebih ketat. Kemudian kurangnya keterampilan atau skill gap. Nah, seringkali ini sering terjadi kesenjangan antara keterampilan yang dibutuhkan oleh perusahaan, namun karyawan yang mereka dapat tidak sesuai dengan kebutuhan dan yang diharapkan nantinya dalam seleksi tersebut. Kemudian, reputasi perusahaan. Reputasi perusahaan dalam hal ini terkait citra perusahaan. Jadi citra perusahaan ini merupakan hal juga yang penting, karena perusahaan yang kurang baik di mata publik dapat menyumpilkan perusahaan rekrutmen tersebut kurang baik. Jadi mengakibatkan para karyawan yang berkualitas pergi ke perusahaan yang lain. Kemudian terlalu cepat dalam merekrut. Terburu-buru dalam merekrut tanpa seleksi secara baik dapat juga mempengaruhi hasil karyawan dan nantinya dapat mengakibatkan yang kurang baik terhadap perusahaan. Ya, dengan kita memahami kendala dan tantangan, perusahaan dapat mengambil langkah serta strategi untuk meningkatkan efektivitas proses rekrutmen dan mendapatkan kandidat yang terbaik. Kita masuk dalam jenis rekrutmen. Yang pertama, rekrutmen internal, mencari kandidat dari dalam perusahaan, misalnya melalui promosi atau transfer. Yang kedua, rekrutmen eksternal, mencari kandidat dari luar perusahaan, misalnya melalui iklan lowongan kerja. Yang ketiga,
e-recruitment, pemanfaatan platform online untuk melakukan rekrutmen seperti website karir, media sosial, atau sistem manajemen rekrutmen. Kita masuk dalam peran HR recruiter, bertanggung jawab untuk mencari, menarik, dan menyeleksi kandidat yang berkualitas, melakukan wawancara, psikotes, dan tahapan rekrutmen lainnya, memastikan proses rekrutmen berjalan sesuai dengan kebijakan dan prosedur perusahaan. Kita masuk di dalam sumber rekrutmen. Sumber rekrutmen adalah tempat atau cara perusahaan mendapatkan calon karyawan baru. Sumber ini bisa internal dari dalam perusahaan atau eksternal dari luar perusahaan. Kita masuk dalam sumber rekrutmen internal. Yang pertama ada promosi, memindahkan karyawan yang sudah ada ke posisi yang lebih tinggi. Baru rotasi, memindahkan karyawan ke posisi yang lain dalam perusahaan. Baru selanjutnya transfer, memindahkan karyawan ke cabang atau departemen lainnya. Program pengembangan, mengembangkan karyawan yang ada untuk mengisi posisi yang lebih tinggi. Baru pensiunan, mempekerjakan kembali karyawan yang sudah pensiun. Kita masuk dalam sumber rekrutmen internal. Yang pertama, iklan lowongan kerja, memasang iklan di media cetak, media online, atau papan pengumuman. Yang kedua, agen tenaga kerja, menggunakan jasa agen untuk mencari kandidat. Yang ketiga, lembaga pendidikan, merekrut lulusan dari universitas atau sekolah. Yang keempat, pencari kerja, menerima lamaran dari individu yang mencari pekerjaan. Yang kelima, rekomendasi, meminta karyawan agar pihak lain untuk merekomendasikan kandidat. Yang keenam, media sosial, memanfaatkan platform media sosial untuk mencari kandidat. Dan yang terakhir, pameran karir, mengikuti pameran karir untuk bertemu langsung dengan calon. Demikian materi rekrutmen sumber daya manusia. Kita masuk dalam materi yang kedua. Saat ini kita masuk ke materi yang kedua, materi tentang seleksi sumber daya manusia. Seleksi ini adalah tahap krusial setelah proses rekrutmen, di mana perusahaan menyaring dan mengevaluasi kandidat untuk menemukan yang paling cocok dengan kebutuhan dan budaya organisasi. Kemudian, pengertian seleksi adalah proses memilih individu-individu terbaik dari sekelompok pelamar untuk mengisi suatu posisi atau jabatan tertentu berdasarkan kriteria yang telah ditentukan. Kemudian ada 3 hal yang menyebabkan seleksi menjadi penting. Yang pertama, kinerja para manajer senantiasa tergantung pada sebagian kinerja bawahannya. Dan yang kedua, seleksi yang efektif penting karena biaya perekrutan dan pengangkatan pegawai tidak sedikit. Dan yang ketiga, seleksi yang baik itu penting karena implikasi hukum dari pelaksanaannya secara serampangan. Dan kemudian ada proses dan tahapan seleksi. Menurut Anwar Prabu Mangkunegara, yaitu yang pertama, tes pengetahuan akademik, bertujuan untuk mengetahui tingkat penguasaan materi, pengetahuan akademik calon pegawai. Materi tes yang diberikan harus disesuaikan dengan bidang pendidikan dan tingkat pendidikan calon pegawai. Di samping itu, diberikan materi tes yang berhubungan dengan bidang pekerjaan yang ditawarkan kepadanya. Kemudian ada proses dan tahapan seleksi. Menurut Anwar Prabu Mangkunegara, yaitu tes psikologi. Tes ini diberikan oleh ahli psikologi. Tes ini mengungkap kemampuan, potensi, dan kemampuan nyata calon pegawai. Di samping itu pula dapat diungkap minat, bakat, motivasi, emosi, kepribadian, dan kemampuan khusus lainnya yang ada pada calon pegawai. Beberapa tes psikologi yang diberikan untuk seleksi pegawai antara lain tes bakat atau aptitude test, beban instrumen yang digunakan dalam seleksi yaitu surat-surat rekomendasi, format borong atau lamaran, tes kemampuan akademik atau TPA, dan tes potensi akademik, dan juga ada tes kepribadian, tes psikologi, dan wawancara. Kemudian sistem seleksi yang efektif. Dilanjutkan oleh Kim. Selanjutnya, sistem seleksi yang efektif.
menurut Faisal Rifai 2008. Yang pertama ada keakuratan, artinya kemampuan dari proses seleksi untuk secara tepat dapat memprediksi kinerja pelamar. Yang kedua ada keadilan, artinya memberikan jaminan bahwa setiap pelamar yang memenuhi persyaratan diberikan kesempatan yang sama di dalam sistem seleksi. Yang ketiga ada keyakinan, artinya taraf orang-orang yang terlibat dalam proses seleksi akan bermanfaat yang diperoleh. Selanjutnya ada 6 faktor-faktor penting yang harus diperhatikan dalam seleksi. Yang pertama ada kesesuaian dengan kualifikasi jabatan. Di dalamnya ada keahlian teknis, pendidikan, dan pengalaman kerja. Yang kedua ada potensi pertumbuhan, yang di dalamnya ada kemampuan belajar, adaptabilitas, dan kreativitas. Yang ketiga ada keterampilan interpersonal, yaitu komunikasi, kerjasama tim, dan kepemimpinan. Yang keempat, nilai dan budaya perusahaan. Ada keselarasan nilai, komitmen terhadap visi perusahaan. Yang kelima, ada hasil tes dan wawancara. Di dalamnya ada tes psikologi, tes kemampuan, dan wawancara. Yang keenam, referensi. Di dalamnya ada referensi dari mantan atasan. Nah, dalam proses seleksi, beberapa masalah umum yang sering ditemukan meliputi kurangnya kejelasan kriteria dan deskripsi pekerjaan, ketergantungan pada metode seleksi konvensional, proses yang terlalu lama, jumlah kandidat yang sedikit, hingga kendala dalam mengukur kualitas kandidat. Nah, ada solusi untuk mengatasi masalah-masalah tersebut. Yang pertama, perjelas kriteria dan deskripsi pekerjaan. Yang kedua, gunakan metode yang seleksi yang tepat. Yang ketiga, efisiensikan proses. Selanjutnya ada perluasan pencarian kandidat. Selanjutnya ada minimalkan bias. Selanjutnya ada lakukan background check. Selanjutnya, terapkan negosiasi yang ahli. Yang terakhir, bangun citra perusahaan yang positif. Dengan mengatasi masalah-masalah ini, perusahaan dapat meningkatkan kualitas proses rekrutmen dan seleksi, serta mendapatkan karyawan yang lebih berkualitas. Demikian materi kami, semoga materi kami bisa bermanfaat bagi kita semua.